104 mah. 104. Mohon 144. Ayat 144 surat Al-An'am. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan? 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, selamat pagi. Layang Gumintir Aquarius. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'ilin yat'amuhu Ayat 14:5. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali ke Galdan Sukwait, Charlie Hotel Zero Putri. Ustadz Yahya mengaturkan banyak terima kasih dengan kehadirannya dari
Sulawesi Tengah, Kota Palu, Bunda Lurah. Tak lupa juga Layang Gumitir dari Bali, Kabupaten Badung. Sehat selalu, salam untuk keluarga yang berada di sana. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu adzim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita keluarga besar sahabat Kultum Insani dimanapun berada. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat, yakni terutama syafaat uzma juga yang mendengarkan Aquarius dari Sulawesi Tengah, Kota Palu, dan juga Layang Gumitir dari Bali juga. Jamaah yang saya hormati, kata Imam Al-Qushairi, ya, saya repeat, kata Imam Al-Qushairi, qadasalahu syirahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan perilakunya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh hambanya agar supaya berlaku adil di dalam segala sesuatu yang berhubungan antara dia dengan dirinya. Ya, maksudnya dengan diri sendirinya dan antara dirinya sendiri dengan sesama makhluk. Walaupun kita dekat, begitu kita tetap harus berlaku adil. Adil itu menempatkan suatu perkara menurut bagaimana seharusnya. Kalau sebaliknya adil adalah zalim. Adapun laku adil antara dia hamba dengan Tuhannya ialah mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak dan kepentingan diri sendiri. Itu. Mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas keridhaan hawa nafsunya. Begitu. Menghindarkan diri dari semua tekanan atau larangan serta menyendiri dengan tetap dia menekuni semua perintah Allah. Thalabul ilmi adalah suatu kewajiban, bukan sunat lagi. Begitu. Adil antara dia hamba terhadap dirinya sendiri ialah menahan dirinya dari sesuatu yang merusakkan dirinya sendiri. Begitu. Dan adil antara dia hamba dengan sesama makhluk Allah ialah memberi nasihat dan tidak berkhianat. Ya, jadi hak muslim dan muslim itu harus saling menasehati. Nasehatilah jikalau dia minta. Begitu. Ya, di dalam apa? Di dalam sesuatu yang sedikit maupun yang banyak. Jangan menghindarkan dari nasihat. Itu zalim itu. Ya, menginsafkan, membetulkan mereka di segala segi yang hendaknya tidak berbuat jahat kepada seseorang, dibetulkan. Lain betul jahatna, dibenarkan. Nah, ini tantangan. Tetapi jikalau kita bisa, jamaah yang saya hormati, insya Allah tak bisa. Karena Allah memberikan kekuatan. Ya, Allah beserta kita. Baik ucapannya atau perbuatan sampai dengan niatnya. Kita berusaha minimal sudah menyampaikan yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Jamaah sahabat Kultum Insani dimanapun berada, ketahuilah bahwasanya perintah dengan 3 keadilan ini telah mencakup semua perintah Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan demikian pula jamaah 3 itu telah mencakup semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pula. Nah, oleh karena itulah jamaah, maka setiap penceramah, setiap khotib, dia selalu berbicara di atas mimbarnya, membaca ayat di akhir khutbahnya sebagai nasihat atau pelajaran yang mencakup untuk manusia keseluruhannya.
Begitu. Ibnu Mas'ud, jamaah yang saya hormati, Ibu Mas'ud rahimahumullah, Ibnu Mas'ud rahimahumullah taala berkata bahwa ayat Al-Quran yang paling mencakup keseluruhan ialah ayat apa? Yaitu Ali radhiyallahu an berkata keseluruhan, yaitu innallaha ya'muru bil adli, begitu. Ya. Jadi sesungguhnya Utsman bin Maz'un dia telah berkata, Rasulullah SAW, jamaah yang saya hormati, telah mengajak saya masuk Islam. Maka saya pun memeluk agama Islam. Hanya karena malu menyalahinya. Dan Islam belum semayam di dalam hati saya. Begitu. Pada suatu hari jamaah saya datang kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam jamaah yang hormati bersabda kepada saya, tiba-tiba jamaah saya lihat pandangannya menengadah ke atas langit. Kemudian kepalanya dari arah kanannya jamaah beliau angkat sekali dan menurunkan dari arah kirinya. Kemudian menghadap kepada saya jamaah dengan wajah merah serta membuangkan peluhnya. Maka saya bertanya kepada beliau mengenai kejadian yang beliau alami. Ya Allah. Beliau Nabi Muhammad SAW jamaah bersabda, ketika saya sedang berbicara kepadamu, tiba-tiba saya mengangkat pandangan saya ke atas langit. Maka saya lihat Jibril turun di sebelah kanan saya seraya berkata, "Hai Muhammad." Maka dia membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai dengan akhir ayat itu. Kata Utsman bin Maz'un jamaah yang saya hormati, pada hari itu bersamayamlah iman di hati saya. Begitu jamaah yang saya hormati. Langsung malaikat Jibril jamaah yang saya hormati. Subhanallah. Maka turunlah ayat tersebut jamaah. Disebabkan tatapan iman Utsman bin Maz'un. Demikian jamaah disebutkan oleh Ibnu Syekh. Subhanallah. Maka barang siapa yang mempunyai akal, tentu mau mengerjakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala serta mau mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan pula terhadap peringatan-peringatannya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, atadruna manil muflis? Qalu alam muflisu fina mala dirhama lahu wala mata. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal muflisa min ummati ayyati yaumal qiyamah bisolati wasyami wajakati wa ya'ti sadama hada wadafa hada wa kalamala hada wasafaka dama hada wa daraba hada fayuqa hada min hasanatihi wa had min hasanatihi fa in paniyat hasanatuhu qabla ayakdi jamaah yang hormati. Begitu ya, ayakdi ma'alahi ukhida min khotoyahum wa turihat alaihi summa turihafina. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, tahu kamu sekalian siapakah orang yang paling pelit? Pelit di antara dunia ini, yaitu di dalam perdagangan sampai bangkrut. Mereka para sahabat menjawab, ya pelit di kalangan kita ialah orang-orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai barang-barang dagangan. Bila Nabi Muhammad SAW jamaah berkata, orang yang pelit dari umatku ialah dia yang akan datang di hari kiamat dengan membawa sudah mengerjakan sholat, puasa, dan zakat di dunia. Beri uang kayak itu ka dia, kasih uang ke sana kemari, dan dia datang sedang dia telah mencari maki orang lain. Itu yang pailit. Sudah sidqoh, sudah mengeluarkan uang bukan sedikit. Jamaah yang saya hormati, kasih sana kasih sini, telah makan harta orang lain ketika di dunia, dan dia datang sedang dia telah mencaci maki orang lain, telah menuduh yang jelek kepada orang lain, qadzab,
telah makan harta orang lain, telah menumpahkan darah orang ini, dan telah memukul orang itu dengan perasaannya, maka semua kebaikannya akan diberikan kepada orang ini dan kepada orang ini. Dan apabila kebaikannya sudah habis sebelum dia bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajibannya, maka dosa orang-orang yang dianiaya, disakiti, itu diambil, dilempar jamaah yang sholat dibebankan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut nanti. Jamaah yang saya hormati, 10 menit ke depan. Mangkanat lahu madlamatu li akhihi main erdi au sayin akhara wal yatajhalal minhul yawma qabla ala takuna dinarun wala dirham in kanat lahu amalu solihun ukhida min hobi qadri dulmihi wa ilam yakul lahu hasanatun ukhida min sayati solih. Barang siapa yang ada padanya hak atau yang bisa dituntut milik saudaranya, baik hak itu berupa kemuliaan atau kehormatan atau berbentuk sesuatu yang lain, maka hendaklah dia minta dihalalkannya dari saudaranya itu pada hari sekarang ini, hari ini, sebelum datang waktunya tidak ada dirham dan tidak ada dirham nanti pada hari kiamat. Maka apabila dia mempunyai kebaikan, diambillah kebaikan itu sebanyak zulmin. Apa zulmin itu? Penganiayaan. Begitu yang dia lakukan. Dan apabila dia tidak mempunyai kebaikan, maka diambilkan dosa kejahatan temannya, saudaranya itu, dan dibebankan kepadanya. Ngeri. Jamaah sahabat kultum insani di pagi hari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sahlin bin Mu'adz, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qada'a qaidun wa huwa yastati ayunafidahu da'ahu Allahu ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yatayar min ail qurisa." Barang siapa bisa menahan kemarahan sedang dia bisa melaksanakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya nanti pada hari kiamat di atas kepala para makhluk, sehingga dia boleh memilih bidadari sekehendaknya. Silahkan ulang jujur nafsu, lamun gancang ambek jamaah yang hormati, rugi mau kebagian bidadari di sorga. Begitu, bisa nahan nafsu, tidak terbawa arus, tidak tersinggung, tidak apa-apa, tenang. Bagi rekan-rekan, barang siapa bisa menahan kemarahan yang berbentuk apapun, sehingga dia menjauh karena sakit, sedang dia bisa melaksanakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil pada hari kiamat di atas kepala para makhluk, sehingga dia boleh memilih bidadari sekehendaknya. Begitu jamaah yang saya hormati, ditantang Allah subhanahu wa ta'ala 7 menit ke depan. Yang diriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Man qada wa afa nadartu ilaihi kulla yaumi sab'ina nadratan wa man nadartu ilaihi nadratan wahidatan lam u'adzibhu binar." Begitu jamaah yang saya hormati. Yang artinya jamaah yang saya hormati, yaitu barang siapa bisa dan mau dia memanfaatkan orang yang bersalah kepadanya. Ingat jemaah, sekali lagi, barang siapa bisa dan mau memaafkan, ya, memaafkan orang yang bersalah kepadanya, maka saya kalau hadir itu memaafkan dan dimaafkan. Apa Anda bersalah sama saya? Tidak perlu, yang menjawab hanya diri pribadinya. Barang siapa bisa dan mau memaafkan orang yang bersalah kepadanya, maka aku melihat dia di tiap-tiap hari 70 kali. Ditetep gua Allah subhanahu wa ta'ala 70 kali. Nah ulah ngabalieur. Ya, asal salah ataupun tidak salah, semua manusia mau benar. Tetapi introspeksi diri. Kulu sayin sababun. Tiap-tiap kejadian pasti ada sebab. Dan barang siapa yang aku lihat sekali saja
maka aku tidak akan menyiksa dengan nerakaku atau apiku. Begitu. Jamaah yang saya hormati, 5 menit ke depan. Maka seharusnya orang yang berakal mau membiasakan memberi maaf kepada orang lain dan berbuat baik kepada mereka serta menjaga diri dari marah. Begitu, setik-setik amok, pusing, keluar. Gak enak. Karena sesungguhnya marah itu ini menyebabkan masuk neraka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian jemaah dari neraka ini dan memasukkan kita sekalian ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Tidak enak neraka itu. Jangankan nanti di akhirat, di dunia juga neraka dunia gak enak. Jauh dari orang, jauh dari interaksi sosial, jauh dari kebutuhan. Tapi banyak saudara, banyak kawan, mudah. Surga dunia namanya. Nah, diceritakan dari Maimun bin Jahran bahwa jari budaknya yang perempuan itu jamaah telah datang kepadanya dengan membawa gulai dan tergelincir kakinya sehingga gulainya itu menyiram kepada Maimun jamaah. Maka dia Maimun hendak memukulnya. Ada si lain tenele gitu. Jari itu berkata, wahai Tuhan kami, pergunakanlah firman Allah Subhanahu wa taala kadibinal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Menjawab, saya telah melakukan, kata jariyah. Pergunakanlah sesudah itu firman Allah, wal afina aninnas, dan orang yang memaafkan orang lain. Maimunah menjawab, sesungguhnya saya telah mengampuni engkau, kata jariyah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Kata Maimun, saya telah berbuat baik kepadamu, maka engkau menjadi merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarai wa dara, mereka yang mau mendermakan di waktu gampang dan di waktu kesukaran. Maka akhlak yang pertama-tama disebutkan dan yang memastikan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga ialah sifat dermawan. Itulah jamaah yang hormat yang dapat saya sampaikan. Harus memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat kita manusia tidak benar. Jamaah yang hormat, kalau merasa benar, kita harus mempunyai pikiran banyak salah, baik itu terasa ataupun tidak, ucapan dan tulisan. Itulah jamaah, mari kita jamaah. Setelah kita melaksanakan Idul Fitri, kembali kita suci lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada 002 Mama Pera Net Kontak Station 001 standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.